Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Tadi malam luar biasa saya katakan, dan saya ucapkan selamat. Garuda telah menang dengan Bahrain. Sangat menakjubkan. Sebuah pertunjukan yang tadinya meragukan pada akhirnya bisa kembali berbuah manis. Timnas Indonesia kembali menggetarkan jagat sepak bola dunia seperti gelombang besar yang datang tiba-tiba. Timnas Garuda baru saja mencetak kemenangan yang menambah pundi-pundi bersejarah dengan menaklukkan Bahrain dalam pertandingan yang penuh gairah dan spirit fighting yang sangat tinggi. Kemenangan ini bukan sekedar 3 poin, bukan sekedar selebrasi di atas lapangan, tetapi juga sebuah sinyal kuat bahwa Indonesia kini tim yang punya mentalitas yang membara. Salah satunya ditunjukkan oleh superstar yang baru dari Garuda, yaitu Ole Romeni, pemain yang baru saja debut di matchday Maret ya, benar-benar mengguncang berbagai media dunia, dan aksi-aksinya yang menggendong skuad Garuda atas hal ini tak heran striker milik Oxford United ini mendapat sebuah sorotan yang lebih, sebab berkat gol Ole Romeni Timnas Indonesia kembali ke jalur yang meyakinkan untuk mewujudkan mimpi besar menuju Piala Dunia. Ya. Jadi lantas gimana sorotan dari media-media dalam maupun luar negeri ya? Mari kita bahas ya. Jadi istilahnya timnas itu sempat terbanting ya pada laga pertama timnas yang akhirnya kembali bangkit, dan laga kedua dengan era pelatih Patrick Kluivert seperti apa yang dikatakan oleh Kapten J, sebelum laga kita akan mati-matian di laga kontra Bahrain. Kita akan meraih kemenangan untuk kembali menemukan mentalitas agar bangkit dari situasi yang terpojok. Dan hal itulah yang benar-benar kemudian ditunjukkan skuad Garuda saat sukses bermain militan selama 90 menit menghadapi pasukan dari negeri Teluk Persia. Dan perjalanan panjang di era sebelumnya layaknya air yang mengikis batu ya. Tak ada kemenangan yang datang begitu saja. Seperti air yang perlahan mengikis batu, Timnas Indonesia telah melewati perjalanan panjang, penuh liku-liku, penuh cobaan dari dulu. Kita sering dianggap hanya sebagai peserta pelengkap di turnamen besar. Seringkali dilulukan di awal tetapi kecewa di akhir. Namun kini semua sudah berubah. Setelah Patrick mau mengubah gaya permainan yang terlihat sejak menit pertama, meski bermain di ribuan pendukung pasukan Garuda, bermain lebih lepas dengan strategi yang telah lama dibangun, yaitu tak terlalu banyak memegang bola, apalagi membangun garis pertahanan tinggi. Seperti laga sebelumnya ya, Kluivert bersama Pastur sepertinya sudah saling berdiskusi, dan laga pun berjalan dengan banyak peluang yang terjadi dibandingkan matchday sebelumnya yang selalu buntu dari banyak peluang. Ini salah satu yang paling mendapatkan kesempatan sudah dapat, yaitu Ole Romeni, pemain baru yang baru debut saja bulan Maret ini. Benar-benar sangat cocok dan sangat menyatu dari sisi penempatan posisi. Ini sebuah mirip ya, seperti pemburu handal yang selalu mencari posisi yang tepat untuk menjerat hewan buruannya. Terbukti atas penempatan ini, dia berhasil mencatatkan 2 shoot target yang tepat sasaran sesuai dengan target yang diinginkan.
oleh pemburu hewan, yang mana salah satunya berbuah gol pada menit ke-24 yang menggoncang seisi stadion GBK. Gol ini benar-benar membangkitkan kembali mentalitas Garuda yang sempat sedikit melemah, ya. Jadi setelah unggul lebih dulu, jelas akan lebih aman di laga internasional yang super panas seperti menghadapi Bahrain. Itu memang sangat tinggi tensinya, ya. Bahrain pun mencoba mengembalikan keadaan dengan menguasai bola, jauh lebih unggul dengan presentasi 63 dibanding 37% pada babak kedua saja. Namun saat-saat seperti ini, seperti Patrick, ya, sudah tak lagi keras kepala, ya, untuk memaksa skuad Garuda menguasai bola. Mungkin karena tekanan yang sangat keras, ia luluh akan mendapat kemenangan. Dan ini pun dibisikin terus oleh Alex Pastur, ya, yang terlihat sering berdiskusi antara Pastur dengan Patrick, ya, agar lebih meyakinkan, dan akhirnya kemenangan benar-benar berada di tangan Garuda setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan pada menit ke-90 plus 6. Nah, kok anehnya itu pas plus 6 juga, ya. Jadi ini benar-benar menghebohkan dunia maya dan dapat sorotan dari berbagai media internasional seperti dari 433 dan media ternama lainnya. Yang kita tahu ESPN itu sangat bangga, sangat senang dia meliput tentang timnas Indonesia, ya. Sampai-sampai Ole Romini, ya, dan Marcelino itu dibuat headline, ya, oleh majalah 433, begitu juga ESPN, dan dia mengapresiasi yang kerja keras yang luar biasa. Dan perlu digarisbawahi, ada satu lagi klub yang sangat bangga sekali. Mana lagi kalau enggak kedua-duanya itu dari Oxford. Nah, itu kita semua tahu Oxford itu milik siapa? Miliknya bos PSSI lagi, ya. Jadi rasanya hari ini mulai dari tadi malam, walaupun saya tidak tidur, tetap aja senang merasakan itu, ya. Tidak loyo, tidak apa. Semoga tren ini akan terus berjalan untuk menghadapi Cina dan Jepang nanti. Oke, ya pikir itu. Terima kasih. Sekali lagi selamat untuk Pak Erik, PSSI, kepelatihan, dan tentunya fan-fan berat yang ada di GBK tadi malam. Dan saya ucapkan selamat untuk koreonya bisa memecahkan rekor dunia. Merdeka.